Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan pemahaman dalam mengikuti kuliah kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ini waktunya buru-buru karena nanti setengah jam 8 ya. Jam 8 ada acara tapi siap-siapnya paling setengah 8. Waduh, ini gimana ini tab-nya ini? Sebentar ya. Ini lagi pinjam tabnya Mas Amin. Beda tipe, ini dia. Beda tipe sama punya saya. Nah, kemarin kita sudah bahas soal apa ya? Soal proses gitu ya. Apa makna dari proses? Apa makna dari proses? Jadi yang disebut proses itu adalah transformasi ya. Transformasi nilai ya, value menjadi tindakan. Dan value ini, ya, value itu tergantung pada level kesadaran masing-masing. Level kesadaran masing-masing. Ini yang penting ya. Jadi untuk mengubah hasil, kita harus mengubah tindakan, kan seperti itu. Dan untuk mengubah tindakan harus mengubah value. Lalu untuk mengubah value kita harus mengubah LOC kita. Jadi value ini sebenarnya hanya merupakan konsekuensi dari cara bereksistensi, ya kan? Jadi hanya konsekuensi dari cara bereksistensi. Jadi orang cara bereksistensi itu ya menjadi value, value menjadi tindakan, tindakan nanti berbuah hasil. Dan cara bereksistensi kan cuma 3 ya. Jadi kita bereksistensi di alam indrawi, bereksistensi di alam akal, bereksistensi di alam rohani, kan begitu. Peta kesadaran kan sebenarnya cuman itu kan. Jadi peta kesadaran itu itu kan hanya dia hanya menampilkan spektrum kesadaran manusia. Ya kan? Paling awal ini adalah kesadaran indrawi. Kemudian kesadaran akal, kemudian kesadaran rohani atau spiritual. Kan seperti itu. Nah, kesadaran indrawi maupun kesadaran akal ini masih termasuk kesadaran dualitas. Maksudnya dualitas itu dia baru menjadi manusia. Kalau indrawi itu berarti sepertiga.
masih manusia yang harus tumbuh lagi. Kalau dia sampai di akal, berarti sudah 2/3. Masih kurang lagi. Nah, kalau sudah menjadi manusia non-dualitas yang ini, nah inilah yang disebut manusia seutuhnya. Ya. Ini manusia seutuhnya. Ini yang paling pokok yang harus dipahami. Manusia seutuhnya itu kan dia melihat alam tanpa dan alam dan tanpa sebagai satu dan sama, oneness. Melihat alam materi ini sebagai satu kesatuan, wholeness. Kan gitu. Tapi kalau manusia dualitas, baik apalagi yang sepertiga, yaitu dia masih melihat. Jadi kalau manusia yang dualitas sepertiga ini, rasa akunya ya, rasa akunya itu masih dibentuk oleh dunia eksternal. Dunia eksternal. Dunia eksternal. Kemudian ada lagi tahap berikutnya, masih indrawi, itu rasa akunya dibentuk oleh tubuhnya sendiri. Masih eksternal aslinya ya. Hanya saja dia bergeser dari wajah orang lain kemudian ke wajahnya sendiri. Jadi manusia kesadaran indrawi, alam indrawi ya, kesadaran alam indrawi itu kemudian menghasilkan rasa aku dari wajah orang lain dan wajahnya sendiri. Jadi di level kesadaran indrawi, wajahnya itu dia tawajuhkan pada wajah orang lain. Nah, di sini yang problem kan adalah, yang masalah itu adalah rasa akunya. Ya kan, rasa akunya. Padahal rasa aku yang otentik itu ada di alam rohani, bukan di alam indrawi. Sumber rasa aku yang murni itu ada di alam rohani. Hanya saja untuk hidup, kita memulai hidup dari alam indrawi. Dan di situ, karena di tahap awal ini, kita kemudian menjadikan wajah orang lain sebagai rasa aku. Menjadikan wajah sendiri sebagai rasa aku. Ya kan? Di sini mulai terlihat ada problem dari pencerahan itu. Ternyata pencerahan itu bukan soal berusaha untuk ke alam rohani, tetapi justru melarutkan rasa aku yang terbentuk mulai dari alam indrawi sampai alam akal. Konsep pencerahan adalah konsep dissolving, padahalnya gitu. Jadi konsep pertama untuk pencerahan itu adalah melarutkan. Melarutkan. Melarutkan apa? Melarutkan rasa aku. Rasa aku yang terbentuk di alam indrawi. Nanti juga akan kita bahas di alam akal. Makanya lama ini, tahap pertama. Karena aku sudah terbentuk di situ. Jati diri sudah terbentuk. Belum lagi yang terbentuk itu adalah jati diri dengan
pengalaman penuh penderitaan, pengalaman konflik, pengalaman kekerasan, pengalaman kemiskinan, pengalaman sakit. Itu kemudian memperkuat rasa aku di alam indrawi. Itu. Nah, apa yang kita sebut sebagai trauma? Trauma itu justru ya dampaknya adalah memperkuat rasa aku pada pengalaman indrawi maupun akal. Jadi trauma justru memperkuat. Ya, trauma ini justru memperkuat rasa aku di tingkat indrawi. Semakin banyak traumanya, semakin kuat rasa akunya di tingkat indrawi, semakin membutuhkan perhatian, semakin membutuhkan penanganan khusus untuk melarutkannya, biar yang ada itu hanya rasa aku yang sejati, yaitu rasa akunya. Ini kan tujuan dari pencerahan kan itu. Ya kan? Makanya semakin menderita dia di waktu kecil, semakin banyak traumanya, semakin kuat rasa akunya di tingkat indrawi. Jadi jangan nambah-nambah penderitaan. Wong yang yang lama aja ini belum beres. Mau ditambah-tambah lagi. Apalagi mau diwariskan. Jadi ketika kita masuk di alam indrawi, kita ketemu wajah orang lain dan wajah kita sendiri. Itu baru masuk alam indrawi. Itu dulu ya pagi ini. Jadi ternyata transendensi level kesadaran itu pokok pembahasannya adalah melarutkan rasa aku yang sudah terbentuk di alam indrawi dan di alam akal. Kalau sudah larut, dominan, larut, sehingga yang tersisa itu rasa aku yang murni, yang disebut sebagai pure consciousness. Nah, dari rasa aku yang murni inilah kita kemudian menyembuhkan tubuh kita, menyembuhkan keluarga, sampai kemudian ke peradaban. Artinya dari rasa aku yang murni inilah kita bisa menyembuhkan dan memulihkan serta menumbuhkan kesadaran kolektif umat manusia. Tapi poinnya adalah ini gitu. Larutkan rasa aku yang terbentuk saat jiwa kita masih di alam indrawi, masih di alam akal. Itu membutuhkan penanganan khusus. Nah, itu pentingnya LOC itu, pentingnya percepatan itu, biar kita tidak hidup menjadi manusia sepertiga, 2/3. Terlalu berat ini. Terlalu berat kita hidup di dunia yang serba kompleks seperti hari ini, dengan kesadaran sepertiga, 2/3. Jadi itu pecah nanti. Dia pecah melihat kenyataan. Ya. Pecah melihat kenyataan. Kalau pecah melihat kenyataan, maka value-nya ya utuh. Tindakannya ya serba salah, serba tanggung. Hasilnya ya udah. Kalau kesadarannya itu pecah melihat kenyataan, value-nya juga nggak utuh, tindakannya pasti nggak utuh, hasilnya pasti menyedihkan ya. Itu dulu pagi ini, walaupun singkat, saya kira teman-teman bisa mengambil poinnya apa yang harus dikerjakan. Yang harus dikerjakan adalah mempercepat transformasi evolusi kesadaran, yaitu dengan cara melarutkan rasa aku
yang sudah terbentuk di alam indrawi, ada 2, dan melarikan rasa aku yang terbentuk di dalam ruang maupun di dalam waktu. Ya, ini bagus nih, semalaman. Oke. Oke ya, itu dulu pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti besok lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Suar. Terima kasih teman-teman. Maaf ya agak pagi karena akan ada acara. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Ditunggu aja informasi dan pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.